Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Januari tahun 2026. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The End is already written atau He knows the end. Dia mengetahui akhir dari segala-galanya. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, Engkau maha tahu, Engkau maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, berlimpah kasih setiamu. Bantu kami dengan hikmat dan marifat daripada Engkau, mengerti kebenaran firman-Mu, dan bantu kami menjadi pelaku yang aktif, dan kami dimerdekakan saat kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yesaya pasal 46 ayat yang ke-10. Ayat yang paling saya sukai ini sebenarnya juga banyak ayat yang saya sukai, ini salah satunya. Yesaya 46 ayat 10. Saya bacakan untuk kita sekalian yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini kepastian. Dalam bahasa Inggrisnya kita compare ya. Declaring the end from the beginning. And from ancient times, things that are not yet done. Saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Lihat ya, dia awali dengan kalimat declaring, mendeklarasikan, membuat pernyataan. Ya, bukan mengira-ngira. Dia membuat pernyataan artinya dia mengetahui akhir dari segala sesuatu. Keadaan dunia, keadaan manusia. Sebelum segala fondasi diletakkan, dia sudah tahu. Tapi bukan berarti mengenai manusia. Manusia uh, tidak ikut mengambil bagian dalam menentukan. Manusia ikut mengambil bagian dalam menentukan perjalanan hidup mereka karena Tuhan menempatkan free will. Hanya saja kadang-kadang kita menyalahgunakan free will itu. Dan ini dikecam oleh Alkitab. Oke, saya akan memulai seperti ini. Declaring the end from the beginning artinya mendeklarasikan akhir dari segala sesuatu jauh sebelum sesuatu tersebut dimulai. He declares everything way before a story or even history ever started. Itu maksudnya. Mendeklarasikan bukan berarti meramal, bukan. Tapi membuat pernyataan yang benar dan pasti. Benar dan pasti. Berdasarkan kemahatauannya. Dan pernyataan ini dideklarasikan jauh sebelum fondasi dunia diletakkan. Dia mendeklarasikan. Manusia tidak dapat mendeklarasikan apa yang tidak kita ketahui. Deklarasi protokol kemerdekaan. Kita tahu kita merdeka. Tuhan mengatakan, mendeklarasikan sebelum segala sesuatu terjadi. Kalau kita menggunakan perkataan deklarasi dalam konsep yang berbeda setelah kita mengetahui. Nah, deklarasi seperti ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang ingin mencoba meniru, mendeklarasikan kapan dan tanggal berapa Tuhan akan datang, jangan percaya. Karena ini adalah sebuah penyesatan yang kalau kita lihat dari Yesaya 46 ayat 10 ini, Tuhan mendeklarasikan berdasarkan pengetahuannya. Maha tahu, kita tidak. Dan Alkitab juga mengingatkan kita, tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu di dalam hal ini. Jadi jangan coba mengatakan tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa Tuhan datang. Baru kemarin ini lagi dari Afrika ini. Buat kapal besar, banjir besar akan datang.
Orang yang percaya itu artinya tidak baca Alkitab. Tuhan sudah katakan banjir sebesar zaman Nabi Nuh tidak pernah akan ada lagi. Nggak ada. Ya, itu kebohongan. Nah, jadi kedamaian dari akhir segala sesuatu yang sudah diketahui sejak awal. Akhirnya baik. Dunia ini jahat pilihan manusia-manusia yang hidup di dunia ini. Tapi akhir dari segala sesuatu itu bagi orang yang percaya kepada Tuhan, baik. Surga menunggu. Nah, pernahkah Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, menonton film yang sama untuk kedua kalinya? Pernah nggak? Ya, mungkin itu film thrillernya yang menegangkan, di mana sang pahlawan bergantung di tepi tebing. Jatuh nggak dia ya? Kita bertanya seperti itu. Atau drama olahraga di mana tim tertinggal 20 poin di kuarter terakhir. Bakal menang dia. Enggak ya? Tinggal sedikit lagi waktu. Nah, saat pertama kali kita menonton movie tersebut, jantung kita berdebar-debar kencang. Karena kita nggak tahu akhirnya. Kita mungkin gigit kuku, refleks. Atau mungkin secara tidak sadar, kita berdiri dan menjerit. Entah apa gunanya. Mungkin juga kita bertanya-tanya, bagaimana mereka akan keluar dari situasi seperti ini? Pertanyaan ini mencanangkan ketidaktahuan kita. Tuhan kan aman, dia tahu. Ya. Tetapi saat kedua kalinya kita menonton film yang sama ini, kita merasa rileks. Kita bahkan mungkin makan popcorn dan tertawa-tawa selama bagian-bagian yang menakutkan. Mengapa? Karena kita telah melihat akhirnya. Kita tahu akhirnya. Nah, bahasa dunianya nggak seru lagi katanya. Ya, kita tahu sang pahlawan akan selamat. Kita tahu piala akan dimenangkan. Bagian tengah film tetap tidak berubah. Jalan cerita film dari awal sampai akhir pun tidak berubah. Tetapi yang berubah itu apa? Perspektif kita karena kita telah menonton pertama kali. Jadi pada waktu menonton kedua kali kita sudah tahu garis finishnya. Ya. Bedanya dengan Tuhan apa? Bedanya dengan Tuhan, dia tahu dari sebelum segala sesuatu terjadi. Dia tahu akhirnya. Kalau kita nggak tahu sebelum segala sesuatu tersebut terjadi. Kalau nonton film, ya sudah nonton, maka kita tahu. Kalau Tuhan sebelum ada, dia sudah tahu. Sebelum dunia dijadikan, dia tahu. Itu luar biasanya Tuhan. Ya, karena itulah manusia dalam perjanjian lama yang bernubuat, "Thus says the Lord." Tuhan berfirman, nggak pernah mereka menggunakan "aku berfirman", kecuali Yesus. Yesus tidak pernah menggunakan formula "Thus says the Lord." Demikianlah firman Tuhan. Tapi dia mengatakan, "Verily, verily, I say unto you." Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Beda kalimatnya. Dia Tuhan. Ya. Yesaya 46 ayat 10 adalah peringatan spoiler atau spoiler alert Allah untuk alam semesta. Memperingatkan kita ini. Dia berkata, kita baca sekali lagi ya, yang memberitahukan dari kapan? Dari mulanya hal yang kemudian. Dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, belum terjadi karena zaman dulu-dulu banget dari awalnya. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Artinya apa? Artinya apa yang telah Tuhan tetapkan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Nah, ayat ini bersifat provokatif banget. Mengapa? Karena menantang. Ayat ini provokatif banget karena menantang kebutuhan kita akan kendali. Kita pengen tahu, kita ingin mengendalikan. Maaf. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan apa? Kita terobsesi dengan apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Bagaimana kesudahannya ya. Kalimat-kalimat ini kan menunjukkan ketidaktahuan kita. Kalau Tuhan kan aman, dia tahu. Karena itu kita bergantung kepada yang tahu, Tuhan. Bukan kepada manusia yang mengira-ngira. Kita memperbarui
berita kita setiap hari karena kita dapat berita yang baru di-update setiap hari. Kita memeriksa rekening bank kita, making sure enough fund di sana untuk membayar bill kita. Dan mengkhawatirkan laporan kesehatan yang kita terima dari dokter karena kita terjebak di tengah cerita kita. Kita nggak tahu akhirnya. Tetapi Allah masuk di dalam kecemasan kita itu. Masuk di dalam angin ribut tersebut. Masuk dan berada di tengah-tengah badai tersebut. Nah, kita nggak lihat. Ya, dia masuk di dalam kecemasan, di dalam kekalutan pikiran kita. Dan Tuhan itu di tengah-tengah kekalutan tersebut membuat klaim yang sangat radikal. Bisa nggak kita dengar itu? Dia tidak menebak-nebak tentang masa depan. Dia mendeklarasikan masa depan tersebut. Karena dia Allah. Dia tidak berharap semuanya akan baik-baik saja. Dia telah menyatakan akhirnya karena dia maha tahu bahwa semuanya akan baik saja. Kalau kita percaya, surga menunggu. Ya, kita belajar dari satu pribadi, kisah Nick Vujicic. Saya yakin setiap orang Kristen pernah lihat dia ini. Blueprint yang melampaui biology. A blueprint beyond biology. Oke? Blueprint yang melampaui biologi. Nah, untuk memahami bagaimana Tuhan menyatakan akhir dari permulaan, kita harus melihat kehidupan yang menurut standar manusia tampak seperti sebuah kesalahan, tampak akhir daripada masa depan yang suram. Itu pikiran waktu melihat Nick Vujicic ini lahir, bayi yang tidak berdaya ini. Ya, pertimbangkan Nick Vujicic sama-sama yuk. Nick Vujicic adalah satu pembicara motivasi dan penginjil yang terkenal yang hidup di era zaman ini. Dia telah melakukan perjalanan ke lebih daripada 70 negara. Ini benar. Nggak bisa katakan mengelilingi seluruh dunia. Banyak orang, aku sudah keliling dunia. Enggak lah. Berapa negara sih yang baru kamu kelilingi? Ini Nick Vujicic katakan dia sudah baru berbicara di 70 negara dan berbicara kepada jutaan orang. Itu benar. Tetapi ketika Nick lahir pada tahun 1982, ya, jadi tahun ke-44 umurnya tahun ini, orang tuanya sangat terpukul. Mengapa? Karena Nick lahir dengan sindrom tetra amelia. Amelia tidak mempunyai limb, artinya tidak mempunyai anggota tubuh. Tetra amelia, kaki dan tangannya nggak ada. Gangguan langka yang ditandai dengan tidak adanya lengan dan kaki. Jadi tangan itu, jari-jari itu langsung nempel ke sini. Sebagai seorang anak, Nick bergumul dengan depresi yang sangat berat sekali. Karena dia berbeda daripada orang-orang lain pada waktu dia mulai mengerti. Dia melihat kok gue berbeda dengan orang lain. Mengapa? Karena ia tidak dapat melihat akhir dari kisahnya. Gue gimana cara kerja ya? Yang bisa dilihatnya hanyalah bagian tengah. Aku dalam keadaan ini. Perundungan. Keterbatasan fisik. Kesepian. Penolakan dari luar dan dari dalam dirinya. Saya pernah dengar satu kali waktu itu dia belum menikah. Dia katakan, saya akan menikah dengan seorang wanita cantik. Saya sudah berdoa seperti itu. Dan itu terjadi. Hari ini sudah 4 anak. Pada usia 10 tahun, dia bahkan mencoba menenggelamkan dirinya karena dia tidak dapat membayangkan masa depan di mana dia bisa bahagia atau berguna. Dia nggak kebayang, nggak ada lengannya, nggak ada kakinya. Gimana caranya? Namun, Yesaya 46 ayat 10 memberitahu kita bahwa Tuhan menyatakan akhir dari permulaan. Dia bisa nyetir mobil, by the way. Dia bisa menyetir boat. Luar biasa. Bahkan sebelum Nick menjadi sebuah pikiran di benak orang banyak, Tuhan melihat seorang pria yang akan berdiri secara spiritual jika bukan secara fisik. Secara fisik mungkin dia nggak bisa seperti orang lain, tapi secara spiritual dia giant.
Dia berdiri di hadapan para pemimpin dunia. Dia berdiri di hadapan remaja yang putus asa untuk memberitahu mereka bahwa kasih karunia Tuhan cukup di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia jalani ini. Kehidupan Nick adalah contoh yang provokatif dari ayat ini karena memaksa kita untuk bertanya, apakah Tuhan terkejut ketika Nick lahir tanpa anggota tubuh? Jawabannya adalah tidak. Rencana Tuhan tetap teguh. Dia mengambil apa yang dilihat dunia sebagai tragedi dan menggunakannya sebagai platform global. Bagi dunia dia jelek, dia tidak berfungsi, dia tidak berguna. Di mata Tuhan, Nick tetap diciptakan segambar serupa dengan Allah dan berguna. Yang penting di sana di dalam menghadapi provokasi kehidupan seperti ini, dia harus menggunakan free will-nya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan ini. Nah, saat ini Nick sudah menikah, memiliki 4 anak. 2 laki, 2 perempuan. 2 perempuan yang terakhir itu kembar. Dan menjalani kehidupan yang penuh makna. Ya. Akhir yang dinyatakan Tuhan untuk Nick bukanlah kehidupan yang penuh kesengsaraan, sekalipun nggak punya lenganan kaki ini tadi. Tetapi kehidupan yang berdampak luar biasa bagi jutaan orang di seluruh dunia ini. Tuhan sekali lagi, telah melihat hasil akhirnya sementara Nick masih berada di tengah kegelapan. Tuhan sudah tahu akhirnya. Tuhan juga tahu bahwa dia menggunakan free will-nya untuk menerima tawaran Tuhan. Tuhan tahu itu. Beda dengan Yudas yang menggunakan free will-nya untuk kejahatan. Maria, ibu yang melahirkan Yesus, menggunakan free will-nya despite segala resiko yang harus ditanggungnya karena kebudayaan zaman itu. Mengatakan iya kepada panggilan Tuhan juga. Kita akan belajar ini. Nah, jadi Tuhan sudah melihat segala-galanya pada akhir. Kita enggak. Karena itu bergantung kepada yang tahu. Menyatakan akhir dari sejak awal, kalimatnya tadi begitu kan ya. Declaring the end from the beginning. Tuhan bukan peramal sekali lagi. Dia Maha tahu. Nah, declaring the end from the beginning berarti Tuhan tahu akhir dari segala sesuatu, bahkan jauh sebelum segala sesuatu itu terjadi. Jauh sebelum sejarah itu ada. Hal ini menunjukkan kemahatauan Tuhan. Dia adalah Tuhan dan bukan peramal. Peramal menebak. Bisa jadi benar, bisa salah. Declaring berarti mendeklarasikan atau berarti membuat pernyataan dan mendeklarasikan pernyataan tersebut berdasarkan kemahatauannya. Jadi ini bukan ramalan. Jadi bukan sedang membuat ramalannya, bukan. Dia mendeklarasikan kebenaran. Kita sering memperlakukan Tuhan seperti peramal cuaca. Peramal cuaca kadang benar, kadang salah. Hujan katanya, nggak hujan. Panas katanya, taunya hujan. Ya. Jadi kita sering memperlakukan Tuhan seperti peramal cuaca yang sangat canggih. Kita berpikir Tuhan hanya sangat pandai memprediksi apa yang mungkin akan terjadi. Bahasa manusia mungkin akan terjadi. Kita pikir seperti itu. Enggak, Tuhan kalau dia menubuatkan, dia mendeklarasikan, itu akhir. Itu artinya pasti. Tetapi Yesaya 46 ayat 10 ini mengatakan, dia menyatakan akhir dari segala sesuatu sejak awal. Jauh sebelum segala sesuatu dimulai. Jadi jauh sebelum ia meletakkan fondasi dunia, ia tahu akhir dari segala sesuatu itu. Jadi pegang ini baik-baik sehingga kita makin bergantung kepada Tuhan dan iman kita meningkat. Pegang itu baik-baik. Ya. Dalam Alkitab terjemahan baru, kata memberitahukan dari Yesaya 46 ayat 10 ini tadi, berarti menyatakan atau mendeklarasikan dengan otoritas. Tuhan tidak melihat ke dalam bola kristal seperti alih tenung. Dia sedang menulis naskah. Dia adalah arsitek waktu. Dia tahu akhirnya. Kapan manusia itu selesai hidupnya, dia juga tahu. Bayangkan seorang arsitek, coba kita bayangkan kalau kita bicara dengan arsitek ya, kita bayangkan dulu tentang arsitek yang membangun gedung pencakar langit.
50 lantai, katakan. Sebelum satu skop tanah pun dipindahkan, disingkirkan, digaruk tanahnya, arsitek tersebut telah memiliki blueprint. Kalau kita melihat blueprint dalam 3D-nya, kita lihat, wow, tinggi sekali dan bagus sekali sudah terjadi. Tapi di atas kertas. Nah, pada blueprint itu, lantai ke-50 sudah selesai dalam pikiran arsiteknya ini. Ya kan? Karena itu dia gambarkan. Para pekerja konstruksi, kontraktor ini, mungkin terjebak dalam lumpur pada hari pertama. Tetapi arsitek tersebut sedang melihat gambar atap yang sudah jadi. Nah, orang yang kerja di lapangan belum. Dia harus percayakan dengan melihat blueprint itu. Ketika kita berada dalam lumpur kehidupan kita, mungkin pekerjaan kita yang mengalami goncangan, kehidupan rumah tangga mengalami goncangan, kehilangan pekerjaan, krisis kesehatan, atau apa saja, kita merasa seperti bangunan itu telah runtuh. Itu perasaan kita seperti itu. Manusia. Tetapi Tuhan sedang melihat blueprint itu belum akhir. Dia telah menyatakan bagaimana bab ini melayani tujuan akhirnya. Lantai 50 itu kan nggak terjadi tanpa lantai pertama. Langkah kedua kan nggak ada tanpa langkah pertama. Akhir kan nggak ada tanpa mulai pertama dan tengahnya. Nggak ada. Jadi belum sampai waktunya ke sana, tenang aja, santai aja dulu. Ya. Jadi dia telah menyatakan bagaimana bab ini melayani tujuan akhir. Tengah waktu kita sedang mengalami masalah, angin ribut. Waktu sekarang, waktu yang sekarang ini, yang sedang kita hidupi ini, yang sedang kita jalani ini, saat ini, sekarang ini, apapun itu. Waktu sekarang ini tunduk pada nanti. Dan nanti itu milik Tuhan, belum terjadi. Jadi yang sekarang ini, yang sedang kita alami, harus tunduk kepada nantinya Tuhan itu. Ya, bagi kita sebagai manusia nanti berarti belum terjadi, tapi akan terjadi. Tapi bagi Tuhan, nanti itu telah terjadi. Let there be light. Sudah terjadi itu. Ya. Karena itu pada saat kita masih berada pada saat sekarang ini, badai sedang ada, kita sebagai manusia harus menunggu nantinya Tuhan sampai nantinya itu digenapi. Segala sesuatu yang kita alami ini ada expiration date-nya, ada tanggal kadaluarsanya. Itu terjadi sejak manusia jatuh di dalam dosa. Ada kadaluarsa. Umur manusia sekian. Masalah itu berlangsung sekian lama, ada kadaluarsanya. Kita tidak tahu kapan kadaluarsa itu berlalu. Kalau beli obat kan ada tanggal kadaluarsanya. Ini kita nggak tahu. Nah, mari kita gali poin pertama ini lebih dalam lagi ya tentang Tuhan sebagai arsitek waktu. Perhatikan saya baik-baik. Saya akan mengajar secara detail. Tuhan, saya katakan tadi, adalah arsitek waktu. Ketika Yesaya 46 ayat 10 mengatakan, Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dari awalnya hal kemudian. Ya, itu menggambarkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada hanya sekedar prediksi. Sederhananya, itu berarti Tuhan tidak hanya, saya ulang, Tuhan tidak hanya mengunjungi masa depan, artinya sudah ada di dalam masa depan tersebut, tapi Tuhan memiliki masa depan. Artinya Tuhan adalah arsitek waktu, karena ia tahu akhir dari segala sesuatu sejak awal. Artinya sebelum segala sesuatu terjadi. Inilah kebesaran Tuhan itu. Inilah kemahatauannya. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah tahu nama kita, tanggal lahir kita, perjalanan hidup kita. Kita yang nggak tahu. Kita harus bergantung kepada dia. Agar kita benar-benar dapat memahami hal ini, mari kita lihat melalui dua sudut pandang yang mudah dipahami. Kita lihat antara penulis dan pembaca. Nanti saya akan, walaupun ini tidak tepat, betul-betul 100% tepat ya, tapi kira-kira kita mendapatkan ide, dan nanti saya akan menjelaskan, mencoba paling tidak menjelaskan sedikit lebih dalam supaya kita mengerti konsep ini. Jadi waktu kita mengalami masalah, datang kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita.
Kalau mobil kita Toyota rusak, kita nggak pergi ke mobil BMW kok. Kita datang ke mobil Toyota, dia yang tahu tentang ini seluk-beluknya. Jadi kalau kita bermasalah, kita datang kepada orang yang menciptakan kita. Orang itu adalah Tuhan. Kita datang kepada yang menciptakan kita. Itu akurat. Nah, sekarang kita lihat dulu perbandingan antara penulis versus pembaca. Bayangkan ya, Anda sedang membaca novel misteri baru. Belum pernah baca sebelumnya. Sebagai pembaca, Anda terikat oleh waktu. Anda harus membalik halaman 49 untuk mengetahui apa yang terjadi di halaman 50. Kalau skip halaman 50, kita nggak tahu. Jika seorang karakter mengalami kecelakaan mobil di halaman 100, Anda mungkin akan terkejut dan merasa cemas. Anda tidak tahu apakah mereka akan selamat. Tetapi penulis berada dalam posisi yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan pembaca. Pembaca nggak tahu, penulis kan tahu. Betul? Penulis tahu, pembaca nggak tahu. Saya akui, saya kadang-kadang juga kepengen tahu ya. Saya baca terlebih dahulu apa kata orang tentang buku ini. Saya baca kulit sampul belakang sekali. Apa kata orang? Macam-macam kata orang. Jadi saya dapat ide. Kemudian saya baca introduksinya. Saya pengen tahu diarahkan saya kemana. Saya kalau sudah baca 20-25 halaman pertama, gimana kelanjutannya? Saya pengen tahu. Saya baca tengah, saya baca akhir. Saya dapat ide. Ini jelek. Tapi saya kepengen tahu, ini naluri manusia saya. Saya baca selesai, nah saya membuat dapat gambaran yang lebih luas dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Nah, sekarang antara penulis membaca ini berbeda. Penulis tahu akhirnya, pembaca tidak. Tetapi penulis berada dalam posisi yang berbeda sama sekali ya. Penulis tidak bertanya-tanya apakah karakter tersebut akan selamat. Apakah pahlawan yang berada di tepi jurang tersebut akan jatuh atau tidak. Apakah Lakers akan menang atau tidak. Ini dikarang oleh penulis ini. Jadi penulis telah menentukan dan memutuskan bahwa mereka akan selamat. Dan Lakers akan menang. Ya, saat Anda menangis di halaman 100 sebagai pembaca, penulis sudah melihat akhir di halaman 350. Ya, kita baru tengah-tengah halaman. Penulis tidak menebak. Sekali lagi, penulis tidak menebak akhir cerita. Penulis telah menetapkan akhir cerita bahkan sebelum halaman pertama dicetak. Itu sudah ada gambarannya dalam pikirannya. Kalau enggak, bagaimana cara dia menulis cerita? Daya imajinasinya. Nah, sebagian besar dari kita menjalani hidup kita sebagai pembaca, nggak tahu apa-apa. Kita stres karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di halaman berikutnya. Tetapi poin pertama ini tentang Tuhan sebagai arsitek waktu memberitahu kita bahwa kita dapat mempercayai penulis. Kita dapat mempercayai Tuhan. Hidup kita bukanlah serangkaian peristiwa acak. Bukan. Itu adalah sebuah cerita yang ditulis oleh seorang yang telah menulis bab akhir. Ketika kita menghadapi halaman menakutkan dalam hidup kita, masalah kesehatan, kesulitan keuangan, masalah rumah tangga, masalah kantor, dan sebagainya, kita dapat menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak tahu bagaimana bab kehidupanku ini berakhir, tetapi aku mengenal penulisnya. Dan dia telah menyatakan kemenangan bagiku. Nah, titik tengahnya seperti ini. Kalau kita membayangkan penulis dan Tuhan, perbedaannya seperti ini. Penulis ini menulis berdasarkan imajinasinya dan dia tentukan sendiri karakter dari orang baik, orang jahat, bagaimana perjalanannya. Itu sepihak, dia tentukan sendiri. Tuhan menulis chapter kehidupan kita, dia melibatkan kita karena kita diciptakan segambar serupa dengan dia dengan memberikan kita free will. Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Kamu akan hamil. Kok bisa ya? Aku tidak mengenal seorang pria pun. Dia ada Yusuf.
Makanya perkataan aku tidak mengenal di sini bukan berarti mengenal sebagai kita mengenal itu sebagai sahabat, sebagai suami, sebagai tunangan. Bukan. Perkataan mengenal di sini dalam bahasa Inggris to know. Artinya berintimasi. Artinya dia mengatakan aku ini masih perawan loh. Aku belum bersentuhan dengan laki-laki. Aku murni. Nah, dia mengatakan, malaikat Gabriel mengatakan kamu akan hamil. Kok bisa ya? Dia bertanya, mana mungkin? Tuhan mengatakan itu Tuhan akan membuat itu terjadi. Oke, terjadilah padaku sesuai dengan petunjukmu. Ini dia menggunakan free will-nya sebagai manusia untuk taat menerima perintah Tuhan ini despite segala risiko yang akan ditanggung sesuai dengan kebudayaan pada waktu itu. Bisa dirajam dengan batu. Yusuf bisa meninggalkan dia. Memang rencananya seperti itu. Tapi Yusuf kemudian diberi mimpi oleh malaikat yang sama, Gabriel. Jangan tinggalkan, karena anak dalam kandungan itu berasal dari Tuhan. Dia gunakan free will-nya kembali di sini. Oke, aku tidak menceraikan Maria. Yudas, Tuhan beritahu dalam perjamuan terakhir, apa yang ada dalam pikiranmu itu, kerjakanlah dengan segera. Nah, ini kan ada free will-nya di sana. Ini dia bisa olah. Kalau istilah sekarang kita tahu dalam bahasa medisnya, dalam bahasa psikologinya, metacognition. Think to think, berpikir ulang kita ini, menilai kembali apakah pikiran kita ini benar, lempeng, atau salah. Gunakan free will-nya ini. Yudas mempergunakan free will-nya karena dia cinta uang. Menilai segala sesuatu dari sisi uang. Ya, Yesus hanya dihargai 30 dinar, 30 keping uang perak. Yudas yang sama yang mengkritik Maria saudara Marta yang mencurahkan minyak narwastu di kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya seharga 300 dinar. Dia memanipulasikan. Mahal sekali, lebih baik dikasih orang miskin. Secara moral dia benar. Tapi Tuhan mengerti isi hatinya. Hei, ini kesempatan satu-satunya dan setelah ini tidak ada kesempatan lain lagi. Orang miskin selalu ada padamu. Tapi penguburanku hanya kali ini. Selain aku bangkit. Penderitaanku hanya kali ini. Sudah itu tidak akan menderita lagi. Ini momen yang penting dilakukan Maria. Free will-nya digunakannya di sana. Yudas menggunakan free will. Wah, 300 dinar. Kalau ini dijual, uangnya masuk kas karena di bendahara, bisa gue curi nih. Lihat, ini semua mempergunakan free will untuk memikirkan yang jahat. Ya, kalau penulis tidak memberikan free will kepada karakter yang dipilih menjadi orang baik atau orang jahatnya, dia yang tentukan. Di dalam kehidupan kita, kita menjadi jahat atas pilihan. Kita menjadi baik atas pilihan setelah kita mendengarkan bisikan Roh Kudus ini. Kadang-kadang jangan ada bisikan itu. Kita lawan bisikan jangan ini, kita tetap kerjakan, setelah itu menyesal. Lebih baik menyesal dari awal untuk tidak melakukan kejahatan yang masuk dalam pikiran kita tersebut. Ngapain? Ya. Jadi aku tidak tahu bagaimana bab ini berakhir, tapi aku mengambil bagian di dalam bab ini dengan menentukan untuk tetap setia memilih menggunakan free will-ku untuk tetap setia kepada Dia yang tahu. Itu dia. Blueprint dan bangunan yang selesai. Kita lihat sekarang. Tadi Yesus sebagai arsitek waktu. Sekarang blueprint dan bangunan yang tanda petik selesai. Di dalam blueprint sudah selesai, tapi akan selesai kan? Kalau bagi Tuhan sudah selesai. Nah, bayangkan sebuah lokasi konstruksi besar di tengah kota kita. Jika kita melewatinya hari ini, yang kita lihat hanyalah lubang besar di tanah, lumpur, dan tumpukan kerucut oranye. Itu cone yang di sini banyak supaya orang nggak terjebak di sana. Bagi orang biasa yang lewat, itu terlihat seperti sesuatu yang tidak berfaedah. Dan kita akan bertanya dalam hati, mereka lagi bangun apa ya? Nanti bangunannya akan jadi bangunan seperti apa ya? Karena kita nggak tahu. Kita hanya melihat lubang besar yang digali di sana dan banyak cone yang melarang untuk orang untuk melewati di sana. Daerah bangunan jangan dilewati. Kata-kata seperti itu. Construction zone, do not enter. Oke? Tetapi jika kita masuk ke trailer konstruksi dan mohon meminta untuk melihat blueprint, kita akan melihat akhir dari segala sesuatu yang dirancang di tengah kota itu. Itu pun kalau kita bisa membaca blueprint.
Pada blueprint, bangunan itu sudah setinggi 50 lantai. Itu ditetapkan 50 lantai. Ya. Pada blueprint, jendela-jendela berkilauan dan lobi penuh dengan orang-orang. Bisa kita lihat. Arsitek tidak khawatir tentang lumpur yang ada pada hari ini. Karena akhir sudah ditetapkan di atas kertas bahwa di sana tempat lumpur yang ada hari ini akan berdiri bangunan yang kokoh setinggi 50 lantai. Nah, hidup kita mungkin saat ini terasa seperti lumpur. Terasa seperti kita berada di kubangan lumpur, lubang lumpur. Kita mungkin merasa seperti proyek yang sedang berjalan yang membutuhkan waktu terlalu lama. Kapan ya kita keluar dari lumpur ini? Pernah nggak? Ingat kembali saya bercerita tentang anak kecil umur 1 tahun bermain lumpur, kepalanya penuh lumpur, pipinya penuh lumpur, pakainya penuh lumpur, sepatu putih menjadi penuh lumpur. Bermain di sana. Kita lihat jijik, kotor. Bisa nggak lihat akhir daripada anak ini sebelum dia kena lumpur? Seperti itu nanti. Kalau bisa, kita akan bisa mencuci anak ini, ganti pakaiannya, sabunin dia, shampoo dia, wangi lagi itu anak. Manusia nggak ada yang jelek karena diciptakan Tuhan indah. Manusia memilih untuk menjadi jelek. Ya. Jadi kalau hidup kita sedang berada di tengah lumpur dan kita merasa proyek itu lama, ya Tuhan sedang bekerja. Proyek itu lantai demi lantai. Kita harus sabar aja menunggu sampai nantinya Tuhan itu terjadi. Ingat sekali lagi, Yesaya 46 ayat 10 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah arsitek agung itu sendiri. Dia arsitek juga atas waktu. Dia tidak melihat lumpur. Dia melihat blueprintnya, akhir bahwa bangunan 50 lantai itu terjadi. Dia telah menyatakan seperti apa wujud kita ketika pekerjaannya itu selesai. Kalau belum selesai, sekalipun sakit akan bangkit lagi, bangun lagi, sehat lagi. Seperti apa? Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, keputusanku akan sampai dan kehendakku akan kulaksanakan. Bahasa Inggrisnya tadi, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Ya, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Pasti terjadi. Has been decided, telah diputuskan. Dalam istilah konstruksi, kalau kontraktor berbicara, dia menggunakan fondasi yang kokoh. Fondasi yang tidak tergoyangkan. Dan sang pembangun agung tidak melewatkan satu detail pun, karena itu penting. Karena itu kita di dalam melakukan segala sesuatu, kita harus tahu detailnya. Agar kita dapat menghindari kesalahan dan sakit kepala di kemudian hari. Ya, itu penting. Dia, Tuhan, tidak memulai pembangunan yang tidak dapat dia selesaikan. Manusia bisa, karena itu Alkitab mengingatkan, hitung dulu, pikirkan dulu, jangan mulai, sudah itu berhenti. Ya, mengapa pemikiran seperti ini saya katakan provokatif? Mengapa? Pikiran seperti ini provokatif karena hal ini menghentikan kita untuk mengeluh tentang bab kehidupan kita saat ini. Jika Tuhan telah menyatakan akhirnya, maka apa? Maka tidak ada yang sia-sia. Setiap halaman buruk sebenarnya adalah persiapan untuk halaman baik. Karena halaman 49 akan masuk ke halaman 50. Ya. Itu akan. Kita selesaikan dulu halaman 49-nya. Kalau nggak selesai, kita tetap ada sesuatu yang kita bingung. Nanti masuk halaman 50, itu apa ya? Kita kembali lagi ke halaman 49. Harus dijalani. Kalau nggak dijalani, nanti terjadi lagi. Tidak ada yang mengejutkan. Kita mungkin terkejut dengan hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah terkejut. Dia tahu. Dia arsiteknya. Tidak ada yang permanen kecuali Tuhan. Saya katakan tadi, setiap segala sesuatu ada kadaluarsanya. Hidup manusia ada kadaluarsanya. Expiration date-nya. Kapan kita expire. Itu sejak manusia berdosa. Kebahagiaan manusia juga ada kadaluarsanya. Kesengsaraan manusia juga ada kadaluarsanya. Masalah kita saat ini memiliki tanggal kadaluarsa, tetapi rencana Tuhan kekal selamanya. Tuhan yang tidak satu-satunya pribadi yang tidak memiliki kadaluarsa.
Kalau kita sedang masuk di dalam kehidupan kekal nanti, apakah kekal di neraka? Maaf. Apakah kekal di neraka atau kekal di surga? Baru tidak ada kadaluarsanya. Kemarin ini saya lagi di konseling ada yang bertanya. Jadi, pastor, kalau orang masuk neraka itu nggak keluar lagi ya? Ya, kamu sudah berapa lama jadi orang Kristen? Pengajarannya seperti apa? Masuk neraka ya udah nggak akan keluar lagi. Tidak terseberangi, kata Abraham. Ada di dalam Alkitab. Masuk surga nggak bisa jalan-jalan juga ke neraka, nggak bisa. Sekali di surga, selamanya di surga. Sekali masuk neraka, selamanya neraka. Karena itu pilih hari ini. Anda mau kemana? Ke surga atau neraka? Kita membuat pilihan berdasarkan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan segenap hati, pikiran, akal budi kita, beriman, kita masuk surga. Tidak beriman kepada Kristus, masuk neraka. Titik. Nggak ada di tengah-tengahnya, nggak ada. Mari kita bahas sekali lagi, kita baca sekali lagi. Yesaya 46 ayat 10 ini untuk merefresh, menyegarkan pikiran kita kembali ya. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan ku laksanakan. Nah, yang berikutnya di sini sejak zaman purbakala dia katakan tadi ya. Masih ingat ya perkataan purbakala ini masih? Nah, Tuhan sudah ada di masa depan kita. Artinya sejak sebelum dunia dibentuk, Tuhan sudah tahu tentang masa depan kita. Inilah kemahatauannya itu. Ayat tersebut berlanjut dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Dalam bahasa manusia nanti. Sekarang belum, nanti. Ini adalah konsep yang luar biasa. Ini berarti bahwa Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita di tahun 2026 ini sampai akhir. Bahkan di tahun 2027 dan bahkan di tahun-tahun berikutnya sampai napas terakhir kita. Dia sudah ada di sana. Kita seperti orang yang berjalan melalui hutan lebat dengan senter. Hanya mampu melihat 3 kaki ke depan. Hanya bisa lihat 90 cm ke depan. Ya, Tuhan berada di surga, dia lihat dari atas. Dia berada di surga, di langit, segala langit. Dia intip kita. Dia melihat awal perjalanan kita, letakkan kaki pertama kita, dari tempat kediamannya di surga. Dia tahu saat kita tersandung akar pohon di hutan itu misalnya, dan dia juga tahu ada padang rumput yang indah, tempat jalan itu berakhir. Dia tahu juga itu. Alasan kita panik adalah karena kita percaya saat kita tersandung pada akar pohon, bahwa akar pohon itu adalah akhir dari perjalanan itu sendiri. Sehingga kita nggak bangkit lagi. Itu kadang-kadang kita pikir seperti itu, putus asa, depresi, frustrasi. Ya, kita berpikir jika relationshipku gagal, hidupku akan berakhir. Atau jikalau aku tidak mendapatkan promosi ini, aku adalah seorang yang gagal. Aduh, jika proyekku ini tidak berhasil, selesailah hidupku. Thomas Edison nggak pikir seperti itu juga. Waktu laboratoriumnya terbakar, masih ingat nggak? 3 minggu yang lalu saya ceritakan tentang Thomas Edison. Dia katakan ya, anaknya pikir dia frustrasi. Enggak tuh. Dia katakan, panggil mama, lihat api yang besar. Setelah ini nggak ada lagi. Kita nggak usah susah-susah bakar sampah. Api sudah menolong kita membakar semua sampah ini. Apakah dia mulai dari titik nol? Saya katakan, tidak. Dia mulai dari titik experience-nya dia. Itu nggak dapat dimakan oleh api. Ya, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak mulai dari titik nol. Kita mulai dari titik kemenangan. Karena Yesus sudah memenangkan. Bagi orang tidak percaya, dia bukan mulai dari titik nol. Dia mulai dari titik negatif. Neraka. Itu dia. Di dalam hal ini. Nah, Tuhan berkata dalam Yesaya 46 ayat 10 itu, aku telah melihat hal-hal yang belum terjadi. Aku telah menyediakan untuk tagihan yang belum kamu terima. Aku telah mempersiapkan penghiburan untuk kesedihan yang belum kamu rasakan. Aku ada di sana. Trust him. Dan kemudian dia katakan,
poin yang berikutnya, keputusanku akan terlaksana. Bahasa manusianya akan terlaksana. Tapi sudah terlaksana dalam bahasanya Tuhan. Rencana Tuhan tidak dapat dihentikan. Ya. Kata keputusan dalam ayat ini mengacu pada ketetapan dan rencana Allah, tujuan dan kehendaknya. Dia mengatakan bahwa keputusannya itu akan terlaksana, artinya pasti terlaksana, shall stand, pasti terjadi. Ini adalah bagian yang provokatif bagi pikiran manusia yang kadang-kadang nggak kita selami. Karena kita berada pada bab bermandikan lumpur ini tadi. Kapan ya aku bersih lagi dari sini? Air kok nggak ada ya? Ya. Manusia mencoba untuk menggagalkan rencana Allah yang telah diputuskannya setiap hari. Lihat, Herodes bunuh anak-anak dengan maksud dia akan dapat membunuh Kristus. Mencoba menggagalkan rencana Allah. Kita melihat kekacauan politik. Kita melihat perang dan deru perang. Kita melihat keserakahan, iri hati di dunia, dalam rumah tangga, di gereja. Lihat Yakub dan Esau. Orang tuanya menggunakan triangulation. Harusnya berbicara antara Rebeka sama Yakub ini tentang Esau. Esau dan Yakub ini dibicarakan oleh orang tuanya sama Rebeka ini. Harusnya berbicara bagaimana nasib orang anak-anak ini. Mereka memecah belahkan Yusuf dan Rebeka ini. Nasib Yakub dan Esau ini. Nggak boleh terjadi seperti demikian. Jadi ini provokatif banget cara kita memikirkan tentang hal ini. Banyak hal yang negatif di dalam pikiran kita yang kita harus taruh filter untuk kita singkirkan. Kita melihat orang-orang membuat pilihan buruk. Yudas misalnya. Firaun misalnya. Memilih untuk menyakiti orang lain, menghancurkan orang lain. Tampaknya seperti kekacauan ya. But God is still in control. Herodes nggak bisa membunuh Yesus tuh. Tetapi Allah berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Buktinya di sini. Firaun mencoba menghancurkan itu. Yesus tetap aja tidak dapat dibunuh sehingga dia dapat menjalankan misi Allah menjadi penebus. Bagian kita menerima atau menolak dia sebagai penebus. Ini bukan berarti manusia tidak memiliki pilihan ya. Tetapi itu berarti bahwa tidak ada pilihan manusia yang cukup besar untuk menggagalkan rencana Allah. Firaun nggak bisa menghancurkan orang Israel. Herodes tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk mengutus Yesus sebagai juru selamat. Nggak bisa. Nebukadnezar tidak dapat menghancurkan rencana Allah dengan memenjarakan Yusuf. Nggak bisa. Bayangkan seperti kapal pesiar besar yang berlayar dari New York pergi ke London. Bayangkan dulu ya, kapal pesiar besar nih berlayar dari New York ke London. Sudah ditentukan destinasinya London. Titik awalnya New York. Oke? Seorang penumpang di kapal dapat memilih untuk pergi ke kafetaria kapanpun dia mau. Atau pergi masuk ke kabinnya untuk beristirahat. Atau berlari-lari berputar di dek misalnya. Pilihan pada dia. Free will-nya dia. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan di dalam kapal tersebut mau ngapain. Tetapi kapal itu sementara mereka melakukan aktivitas mereka bukan berhenti berjalan kan, bukan berhenti berlayar. Tapi kapal itu tetap berjalan menuju London sebagai titik akhirnya. Nah, keputusan Allah adalah bahwa kapal itu berlayar dari New York ke London. Mungkin pernah ada orang-orang mencoba untuk menenggelamkan kapal yang kita tumpangi, tetapi jika kita di dalam Kristus, tujuan Allah untuk kehidupan kita tidak pernah dapat ditenggelamkan. Tidak pernah. Berapa banyak para misionari itu dibunuh? Apakah rencana Allah digagalkan? Enggak. Coba nonton itu, The End of the Spear, ujung tombak. Kita lihat pelayanan misi di sana. Misionarisnya dibunuh. Apakah akhir dari semuanya? Enggak, keluarganya datang. Ya, segala kehendakku akan kulaksanakan. Akan dikerjakannya. Proyek ini pasti terjadi dan pasti selesai. Kehendaknya terjadi artinya. Bagi banyak orang, gagasan Tuhan tentang melakukan semua kehendaknya, dia katakan semua kehendakku akan terjadi di sini.
mendengarkan menakutkan. Diktator dong. Itu pikiran manusia. Kita berpikir itu berarti Tuhan seorang tiran, seorang diktator yang melakukan apapun yang dia inginkan terlepas daripada bagaimana perasaan kita. Seakan-akan kita tidak mempunyai free will untuk menentukan. Tidak seperti itu. Tadi Maria, terjadilah padaku seperti perkataan Yudas, mau lakukan sesuatu yang jahat yang ada dalam pikiranmu, go ahead, lakukan. Dia kerjakan betul, dia nggak milih, oh enggak, Tuhan tahu ini. Dia memilih untuk melakukan yang jahat, Yudas. Maria memilih untuk melakukan yang baik. Nah, tetapi dalam Alkitab, kehendak Tuhan selalu dikaitkan dengan kebaikannya. Tidak ada yang jahat yang berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan pasti yang baik. Belas kasihannya dan kasihnya. Kita harus lihat ini. Efesus 1 ayat yang kelima memberitahu kita tentang kerelaan kehendaknya. Ketika Tuhan melakukan kehendaknya dalam hidup kita, dia sedang mewujudkan apa yang benar-benar terbaik untuk kita dan apa yang membawa kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian, kehendaknya melibatkan kita untuk melewati lembah agar kita menjadi lebih kuat. Terkadang itu melibatkan Tuhan menutup pintu yang sangat kita inginkan terbuka karena dia tahu ada jebakan di baliknya. Siapa yang menutup pintu bahtera Nuh? Tuhan, bukan Nuh. Kalau biarkan terbuka tuh air tuh masuk semua, air hujan tuh ke sana. Kalau Tuhan menutup, percaya aja. Itu demi kebaikan kita. Saatnya dia buka pintu itu atau pintu lain yang dibukanya. Kita nggak tahu. Jika kehendak Tuhan adalah untuk menyelamatkan kita, menguduskan kita, dan membawa kita pulang ke surga, maka Yesaya 46 ayat 10 adalah kabar terbaik yang pernah kita dengar. Kita mau terima kabar baik ini atau kita tolak? Menjadi kabar baik jika kita menerima, menjadi kabar yang tidak baik kalau kita menolak. Itu berarti dia akan berhasil. Saat kita menerima ini, dia sudah kasih tahu, pasti terjadi seperti ini. Terimalah ini. Kenapa nggak mau? Itu dia. Dia tidak akan berhenti di tengah jalan untuk menyelamatkan kita dan menyerah, dan kemudian menyerah karena kita menjadi terlalu sulit. Dia akan melakukan semua kehendaknya sampai kehendaknya itu terjadi. Gagal itu terjadi waktu manusia nggak mau cooperate, menolak untuk berjalan bersama Tuhan. Menurut pikiran saya, itu pikiran kamu. Tuhan kan nggak pikir seperti kamu. Kita lakukan seperti yang kita mau. Kita gunakan free will, kita melakukan kehendak kita. Lantas kenapa berdoa kehendakmu jadi? Why? Why do you choose not to change? Why? Why having faith in God? Kalau kita nggak mau ikut apa yang dikatakannya. Summary-nya seperti apa? Kesimpulan dari pengajaran pagi ini seperti apa? Menukar kepanikan kita itu dalam keadaan sadar dengan kedamaiannya. Cobalah ya, kita ambil waktu, kita bayangkan sejenak gitu ya, kita lihat hidup kita ini, apa yang ada dalam pikiran kita ini seperti kita seakan-akan menonton film. Kita lihat kembali kegagalan yang pernah terjadi karena kebodohan kita sendiri. Coba izinkan Tuhan melakukan itu di dalam kehidupan kita, hidup itu jauh lebih enak. Kita mulai dengan berbicara tentang menonton film tadi ya, yang sama untuk kedua kalinya. Masih ingat tadi saya bicara pada awal tadi ya. Alasan kita bisa duduk santai dan rileks adalah karena kita mengetahui akhir dari film tersebut, karena kita sudah menontonnya 2 kali. 50 menit yang lalu saya mulai dengan itu. Yesaya 46 ayat 10 adalah undangan untuk mempercayai pembuatan film kehidupan kita bagi dia yang mengetahui. Jika Tuhan menyatakan akhir dari permulaan, karena dia tahu bagaimana cara kita mempergunakan free will kita tersebut, maka kejutan kita bukanlah kejutan baginya. Kecelakaan kita bukanlah kecelakaan baginya. Jalan buntu kita hanyalah jalan memutar bagi Tuhan. Bagi kita itu jalan buntu. Ya. Saat kita melihat tahun yang akan datang, atau perjuangan yang kita hadapi hari ini, saat kita menghadapi lumpur, ingatlah bahwa akhir telah ditulis. Gedung 50 itu sudah selesai, 50 lantai. Bagi orang percaya, akhir cerita adalah kemenangan. Kemenangan sudah dia jamin sejak awal. Akhir cerita adalah langit baru dan bumi baru. Akhir cerita adalah tidak ada lagi air mata dan tidak ada lagi penderitaan. Ini jaminan.
Berbeda dengan agama yang dibuat oleh manusia. Ini Tuhan. Karena akhirnya sudah pasti kita dapat berani berada di tengah-tengah cerita tersebut. Kita dapat berhenti mencengkram, ya mencengkram bahasa Indonesianya. Hidup kita dengan kita dapat berhenti mencengkram hidup kita dengan erat dan mulai beristirahat dalam tuntunannya. Artinya kita percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya. Tuhan tidak sedang menggigit kuku karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi, sampai bertanya-tanya bagaimana hidup kita akan berakhir. Dia nggak lakukan itu. Dia telah menyatakannya dan firman-Nya tetap teguh dan tidak kembali sia-sia kepadanya. Yesaya 55:11. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau terus berbicara di dalam hati pribadi lepas pribadi bagi mereka yang mendengarkan melalui YouTube. Tuhan mengarahkan hati pikiran mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita, angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan dan katakan amin saat Anda menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan membuat engkau naik, tidak turun. Tuhan memberkati saat engkau masuk. Tuhan memberkati saat engkau keluar. Tuhan memberkati kandunganmu, bakulmu, tempat adonanmu, kesehatanmu, pelayananmu, pekerjaanmu. Semuanya Tuhan berkati. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil agar namanya dimuliakan. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat dan marifat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kita dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Roh Kudus saat ini, sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rili mohon diri. Shalom.